Dan pemirsa, aksi Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, tak patut dicontoh. Wakil rakyat ini mengendarai motor gede tanpa helm dan juga tidak membawa SIM. Inilah video Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, tengah mengendarai motor Harley Davidson tanpa helm. Motor senilai hampir 700 juta ini ia kendarai melintas jalan-jalan protokol dari wilayah Sekupang hingga Batam Center yang merupakan kawasan tertib lalu lintas. Dalam video berdurasi 31 detik ini langsung menjadi viral dan membuat warga melontarkan banyak kritikan. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afiddia Arif, mengaku pihaknya sudah memberikan sanksi tilang. Iman yang sedang berkendara saat itu juga dihentikan polisi karena tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM mengendarai motor besar atau SIM C2. Pos 908 itu tidak menggunakan helm. Kemudian diamankan oleh petugas yang melaksanakan pengaturan di situ. Pada saat kami berhentikan ya dari petugas kami, itu beliau tidak membawa SIM. Karena yang bersangkutan beliau tidak membawa SIM, makanya yang kami amankan adalah STNK-nya. Iman sendiri dikenakan denda sebesar Rp500.000 atas 2 pelanggaran tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans di Depok, Jawa Barat diamankan polisi. Pelaku mengaku tidak senang dengan suara sirene ambulans. Kalau kamu jemput jangan hidupkan itu, harus ada dulu orangnya, tahu aturan. Kau videoin aku kena sini ambulans sini ya. Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans ditangkap polisi. Sebelumnya terjadi aksi pengadangan dan perusakan ambulans terjadi di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Petugas ambulans menjelaskan saat itu pihaknya hendak menjemput pasien stroke dan menyalakan sirine kecil. Pelaku dengan menggunakan sepeda motor mengikuti laju ambulans dan mengadang serta menendang mobil. Adu mulut pun tak terhindarkan. Si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih, kok ke tengah-tengah, udah mulai pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang kayak motong jalan gitu. Mulai dari nonjok-nonjok terus nendang-nendang mobil sampai mobil kita itu ada penyok ya. Saat ini pelaku sudah kami amankan di Polres Metro Depok dan saat ini masih dalam proses penyidikannya. Awal dari kejadian tersebut, pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan tersebut. Akibatnya, pasien mengalami keterlambatan penanganan selama 15 menit. Sementara ambulans mengalami penyok di bagian sisi kiri depan mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 3 tahun pungut bayaran tanpa izin, operator parkir di Blok M Square, Jakarta Selatan disegel. Dalam 1 hari, operator parkir di lokasi ini diduga meraup untung hingga Rp100 juta. Penyegelan dilakukan Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD Jakarta bersama unit pengelola perparkiran dan sejumlah instansi terkait. Kawasan Blok M merupakan salah satu pusat integrasi transportasi dan kawasan strategis yang dikembangkan Pemprov Jakarta. Pansus menduga ada penyimpangan dan manipulasi data dalam laporan pembayaran pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah, diperkirakan lebih dari Rp50 miliar selama masa pengelolaan. Setelah disegel, pengelolaan parkir akan diambil alih oleh unit pengelola perparkiran Pemprov Jakarta.
untuk informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Ismalia di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, seperti apa pengelolaan parkir di sana saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kalau ditanya seperti apa pengelolaan parkir yang sebelumnya disegel di Blok M Square, saat ini untuk parkir sudah kembali berjalan normal. Saya akan memperlihatkan kepada Reza dan juga pemirsa untuk palang pintu yang tadinya sempat disegel. Ini adalah palang pintu yang tadinya sempat disegel, ini sudah mulai dibuka sejak pagi tadi. Dan untuk saat ini para masyarakat sudah bisa melalui pintu ini dan sudah bisa kembali berjalan normal karena memang juga sudah diperbarui sistemnya seperti itu Reza. Dan juga ini tadi kami juga sempat berbicara dengan salah satu anggota Dinas Perhubungan. Untuk sementara waktu area parkir ini atau mesin parkir ini, operator parkir akan diurus oleh Dinas Perhubungan atau Dinas Perhubungan untuk sementara waktu. Nah, kenapa sementara waktu? Karena nantinya ini akan dilakukan lelang dan dalam lelang tersebut akan ada syarat-syarat nanti bisa diikuti oleh para pihak-pihak swasta yang ingin mengikuti atau ingin mengelola parkiran di lahan atau di Blok M Square ini. Nantinya akan ada spesifikasi atau syarat-syarat tertentu seperti sudah berapa banyak wilayah yang diurus seperti itu dan juga sudah berapa lama seperti itu. Jadi proses ini cukup ketat, proses lelang dan syarat-syaratnya juga cukup ketat. Dan saat ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Reza dan juga pemirsa, ini mobil dan motor sudah bisa masuk dan juga ada petugas-petugas dari Dinas Perhubungan karena memang tadi pagi sudah dilakukan pembukaan penyegelan seperti itu dan sudah mulai kembali normal dan sudah bisa dilintasi dan juga nanti ini akan terus dipantau oleh Dinas Perhubungan supaya tidak terjadi parkir liar kembali. Dan memang kemarin sebelumnya sudah dilakukan penyegelan karena dari operator lama ini tidak memberikan laporan keuangan, mutasi rekening, dan juga laporan neraca yang diminta ini dinilai merugikan negara selama 3 tahun seperti itu Reza. Dan juga sebagai himbauan untuk sementara waktu karena ini memang masih dalam proses pembaruan sistem, untuk sementara waktu agar tidak terjadi hal yang serupa kembali seperti parkir liar, ini para masyarakat yang mau mengunjungi Blok M ini dihimbau untuk menggunakan transportasi umum sehingga nanti untuk para masyarakat tidak dimintai parkir liar oleh juru-juru parkir yang ada di sini. Kembali ke Anda Reza. Baik, terima kasih Ismalia Meida Sari atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.